Berarti kenapa akidah kita hilang? Kita dibodohi, dijauhkan dari agama, supaya lemah iman kita, supaya kita taunya cuan, sehingga nanti kebodohan inilah generasi ke generasi. Anak-anak ini dididik dengan duit. Lalu mereka lah yang memimpin negeri-negeri itu dengan duit itu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Memang sengaja mereka membiarkan, memperpanjang hidup orang-orang miskin ini berterusan kemiskinannya, supaya mereka melindung, ya, bahasa di sini melindung atau melindungi kepentingan orang-orang kuat. Jadi ini ada pesan saya baca dalam kitab Nasaihul Muluk. Kalau bahasanya adalah Nasaihul Ulama Lis-Sultan. Ada nasihat dari ulama kepada pemimpin. Ada si baca kitabnya, saya rangkum, salah satunya adalah karena kepemimpinan ini memerlukan kepercayaan, menyimpan rahasia, menepati janji. Jadi kata ulama dalam kitab ini bahwa bekal yang paling merugikan oleh pemimpin itu sampai nanti ke akhirat adalah permusuhan. Jadi hasil dari intelijen untuk merusak agama dan umat ini, kita dibuat menjadi bermusuhan. Dan dengan adanya orang-orang yang fakir, miskin, wal-iyadzubillah. Makanya apa kata ulama? Coba lihat. Dan mudah-mudahan tema kita ini didengar, terutama calon-calon bupati, calon-calon wali kota, apalagi gubernur. Pekerjaan terberat itu bagi pemimpin ada 3. Pertama adalah sikap dermawan. Kalau nanti dia duduk, pekerjaan yang terberat bagi pemimpin adalah kedermawanan. Bukan mau dipilih, ya, maaf. Ini perlu diluruskan. Sikap ada 3 hal. Karena berkaitan tema kita, kenapa akidah ini hilang? Karena orang dermawannya sebelum dipilih. Tapi ketika dia betul-betul sudah jadi pemimpin, ulama bahkan termasuk dalam kitab Imam Syafi'i, nasihatnya kepada pemimpin itu termasuk ini: dermawan di saat menjabat, bukan ketika mau pemilu. Ini mohon maaf. Coba Pak, kalau ketika mau pemilu dia dermawan, sasarannya siapa? Orang yang
Orang yang tak makan, orang miskin. Saya baca, iya betul juga nih, Masya Allah. Jadi kata ulama, Masya Allah ya, kalau kita, ini nasihat untuk nasaih lil muluk ya, lis sultan. Islam membuat satu langkah dengan membebaskan para budak secara bertahap. Apa cara yang dahsyat itu? Salah satunya adalah pemasukan yang berasal dari mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Itu standar itu. Kalau ini dikelola dengan baik, kalau menurut Islam ini satu langkah membebaskan para perbudakan di negeri kita ini. Jangan sampai dikotak-kotakkan zakat ini. Jangan dipersulit mengaudit laporannya. Masuk proposal minta cairkan. Tunggu pusat dulu. Tunggu ini dulu, tunggu itu. Orang mau makan. Orang mau sekolah. Sedih sekali. Jadi sampai ada kesimpulan bahwa kenapa dimandulkannya pergerakan zakat itu sendiri, sehingga nanti kita begini, zakat gaungnya besar tapi orang miskin makin banyak. Kan lucu itu, lucu. Padahal Allah buat ini rukun Islam, solusi win-win solution ini. Tapi di masyarakat tidak kelihatan. Maka kata ulama, Islam memberi petunjuk kepada manusia bahwa keadilan menuntut ditegakkannya perhatian terhadap keadaan orang-orang lemah dan perlindungan terhadap mereka. Jadi ini mohon kepada dewan ya, buat regulasi yang jelas untuk orang-orang miskin ini. Tidak ada regulasi. Sehingga sasaran tiap 5 tahun sekali adalah orang miskin. Sogok, catat KTP, catat kakak, cucu. Nah, selesai. Sehingga mereka mendapatkan hak-hak material maupun moral. Material maupun akhlak. Jadi Nabi buat aturan itu, pembinaan bagi para fuqara wal masakin itu tuntas. Sampai ada kisahnya waktu itu di zaman siapa? Umar bin Abdul Aziz. Buku yang pernah saya sampaikan dulu di sini.
orang yang diutus ke Afrika untuk untuk apa? Sampai orang yang diutus itu tidak mendapatkan seorang pun yang miskin agar dia mau menerima zakat. Itu pernah di zaman itu, makmurnya umat Islam. Diutus, dicari di suatu negeri namanya Afrika. Siapa kira-kira yang berhak? Enggak didapatkan. Mana itu Aisyah? Saya baru membahas satu video kisah penjaga kuburan dengan Harun Ar-Rasyid. Sekarang lagi banyak di sosial media. Ya Harun, si penjaga kuburan memanggil Harun ini lagi lewat dengan menggunakan tunggangannya. Kalau istilah kita, pejabat lewat bawa alfat. Kalau di sana dulu pejabat bawa unta, kuda gitu ya. Lewat kuburan, penjaga kuburan manggil, ya Harun, ya Harun, ya Maftun, kau ini terfitnah, tertuduh. Penjaga kuburan manggil, bilang kau ini tertuduh bahwa kekuasaan itu fitnah, ujian bagi. Apa kata Harun sambil dia turun dari tunggangannya? Anta majnun am anak? Kau ni gila atau saya yang gila? Kata. Masya Allah. Sampai dibilang dia, sesungguhnya kubur ini adalah kekal. Wa inna maqasraka zail, sedangkan istanamu itu akan sirna dan semua orang akan kembali ke kubur ini, ke tanah ini. Pejabat negara berdialog dengan penjaga kuburan. Mana tuh? Bajunya compang-camping, bawa tongkat. Sedangkan pejabat Harun ini pakai cincin batu akik, kira-kira begitulah. Belilit-lilit, jam tangan mahal tuh. Ini Masya Allah. Agar kita umat Islam paham bahwa dialog ini dahsyat sekali, sehingga ulama menfilmkan itu. Ya, kata penjaga kuburan ini menyadarkan Harun Ar-Rasyid ini dengan bahasa-bahasa yang indah, dan ini jadi pelajaran. Sampai ditawarkan apa? Wahai penjaga kubur, mintalah kepadaku, is'alni hajatuk, apa saja permintaanmu ku kabulkan. Kira-kira kalau ada di zaman ini berdialog itu kan, ditawarin, kau mau apa? Ku sogok kau. Oke, kata penjaga kubur ini, akan ku berikan permintaanku. Jika engkau bisa memenuhinya, aku akan bersyukur kepadamu. Ashkuruk in qadaitaha ashkuruk. Wah, Harun ini sudah senang dia. Selesailah ini penjaga kubur ini. Karena kalau dia menerima tawaranku, tentu dia udah tersumbat mulutnya, kira-kira begitu. Dia bilang,
Harun, apakah engkau bisa memanjangkan umurku? Ini permintaan pertama. La astati', kata. Apakah engkau bisa menghubungi malakul maut, pencabut nyawa, supaya aku terhindar dari tidak dicabut nyawaku? Dia bilang tidak bisa. La aqdir. Apakah engkau bisa menghindarkanku dari neraka lalu dimasukkan aku ke syurga? Dia bilang la aqwa. Tidak bisa. 3 permintaan. Apa kata penjaga kubur ini? Ya Harun, aku tidak selera dengan keinginanmu, sekalipun engkau menawarkanku dunia. Ambil itu semua. Pergi dia. Masya Allah. Ini tampilan, kalau saya bilang tampilan apa? Tampilan ibaratnya orang miskin di zaman itu. Supaya kita umat Islam ini, Ya Harun, Ya Maftun, mata taqil. Mata taqil. Apa kau ini tidak punya otak? Mana itu kira-kira? Mata taqil. Sampai dibilang, hei, pakai otakmu. Orang penjaga kubur ngomong ke pejabat, pakai otak. Belum pakai dalil. Berarti kenapa akidah kita hilang? Kita dibodohi, dijauhkan dari agama, supaya lemah iman kita, supaya kita taunya cuan, sehingga nanti kebodohan inilah generasi ke generasi. Anak-anak ini dididik dengan duit. Lalu mereka lah yang memimpin negeri-negeri itu dengan duit itu juga. Bal anal aqil ya Harun. Bal anal aqil, dia bilang. Penjaga kuburan dia bilang, akulah yang berakal. Aku yang berakal. Karena Harun, pejabat ini bilang apa? Apakah kau yang gila atau aku yang gila? Bal anal aqil. Aku yang orang yang punya akal tu aku. Masya Allah. Apa yang saya ambil dari kisah ini? Keimanan terhadap akhirat itu, sekalipun dia penjaga kubur, ternyata dia tahu akhir dari segala kehidupan, jabatan-jabatan dunia ini hilang, berganti. Di tengah ambisi, di tengah kerakusan, hilangnya rasa malu. Tidak ada yang takut halal haram. Sampai kata Sayyidina Umar, aku disuruh untuk membebaskan para budak dengan uang zakat yang telah dihimpun. Maka Islam telah membuat hak yang jelas, bagian yang jelas, peruntukan yang jelas,
supaya mereka tidak dijadikan budak oleh uang itu sendiri untuk menghabiskan agamanya. Nah, ini hari ini muncul. Jadi kalau saya bilang apa bahasa yang cocok, setiap orang, setiap misalkan kalau bahasa organisasi ada menteri, ada koordinator, ada misalkan di daerah pemimpin-pemimpin terkecil, apa hari ini program yang paling hebat dihadirkan untuk orang miskin? Semua bisa menjawab. Kira-kira setiap kementerian, setiap koordinator, apa kira-kira program untuk orang miskin? Programnya adalah bagaimana dia terus miskin. Bagaimana kalau ada umat Islam yang kaya lalu mengkayakan saudaranya? Libas. Terbaru Pak, saya dengar di Boyolali dia buat pabrik susu sudah puluhan tahun, harus bayar pajak 1 miliar lebih, tutup. Dia dengan tangannya mengaduk pabrik susu asli, peternakan, diminta berapa pajaknya? 1 juta lebih, tutup. Masya Allah, Masya Allah. Nabi pernah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia diketahui kurang perhatiannya kepada orang-orang yang lemah di tengah kaumnya. Apa sabda Nabi? Apa kata Nabi? Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apakah kalian akan mendapatkan rezeki dan pertolongan andaikan tidak karena orang-orang lemah di antara kalian? Apa maksudnya, Pak? Kira-kira sawit itu ditanam, yang menanam orang kaya orang miskin? Buruh. Siapa ada yang orang kaya berani ngangkat 15 kilo sawit ke atas truk? Sampai buat video konten dia, cara mengangkatnya. Hah? Sampai dibuat pepatah-pepatah, kalimat-kalimat yang indah. Kerja kalian apa? Dibuat, dia sambil ngangkat, kerja kalian apa? Masya Allah. Dibuatlah video bahwa ojol Gojek tertidur dia di tepi jalan, dia sandarkan badannya di Hondanya karena begitu lelahnya. Berapa bang? Saya pernah naik baru-baru ini. Berapa dapat abang hari ini? Sekian, belum capai target Pak Ustaz. Berapa dapat Gojek? 70%. 30, 70-30. Kalau abang 70, Gojeknya 30%. Minyak di situ, kerusakan di situ. 70%. Masya Allah. Berjuang. Gak ketemu itu anak istri, antar beli makanan, kalau dapat hidupkan lagi. Kalau ada yang pesan, Masya Allah. Ada yang lebihkan, Masya Allah. Ini sampai kata Rasul kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, apakah kalian akan mendapat rezeki dan pertolongan
andaikan tidak karena orang-orang lemah di antara kalian? Maaf kalau tersumbat kamar mandi itu, ada yang berani kalau tak dipanggil tukang semprot, tukang apa, septic tank. Siapa yang bekedal tangannya, siapa yang terbakar pundaknya, lebam wajahnya. Betul kata Rasul, Masya Allah. Wa sadaqa Rasulullah Al-Karim. Siapa yang menyupir sampai barang-barang yang kita dipesan oleh konsumen itu, siapa yang mengantarnya, siapa yang memuatnya, siapa yang memunggahnya. Saya ulangi ya, Nabi pernah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas setelah diketahui dia kurang perhatian keadaan sebagai orang-orang lemah di tengah kaumnya. Boleh Ustadz kami sekamar berdua bertiga? Boleh. Kenapa saya bilang ini kan sempit? Saya mau sama adik saya Ustadz ngontrak, ada kosong kamar, ada, saya bilang. Ngapa? Saya tamat kuliah kerja untuk membiayai adik saya kuliah. Jurusannya Quran tafsir, tafsir hadis. Kerja di ponsel. Untuk apa? Membiayai adiknya. Banyak begitu. Saya mau jadi musyrif di pesantren. Masuk ya, audiensi interview. Gaji 3 bulan pertama training. Setelah training saya panggil. Tidak ada pilihan untuk membiayai adiknya sekolah, mengirim uang yang dia setiap hari jadi musyrif itu untuk apa? Membiayai orang tuanya. Banyak. Kalau ndak jalan itu, kalau ndak diawasi, orang tuanya marah ke pimpinan. Pondok akan rusak. Siapa yang menyuruh membangunkan anak sholat? Siapa yang membimbing halaqah Qur'annya? Gajinya. Coba. Maka wajar Nabi menegur Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi bilang bukan, hei Sa'ad kau ni tidak betul. Tidak. Nabi bilang gini, apakah kalian akan mendapat rezeki dan pertolongan andaikan tidak karena orang-orang lemah di antara kalian? Masya Allah. Apa kata ulama hadis? Hadis ini menunjukkan kedekatan diri orang-orang lemah dengan Allah. Sampai kata Nabi, innama tunsaruna bidu'afaikum. Bahkan peperangan dalam dunia kerja, bisnis, pendidikan, sosial, itu terkadang orang-orang lemah, orang-orang miskinlah yang memenangkan sebuah pertempuran. Jadi ada bagus, ada waktu kita buka sesi apa namanya, kita ingin buat nominasi
kalau nanti ada Rakornas, Rakorwil di Ikatan Dai Indonesia ingin memberikan hadiah piala, masuk usulan. Ada usulan teman ini bagus sekali. Gimana kalau kita kasih reward itu, kita pilih orang-orang pedalaman yang mengajar, yang punya rumah Quran, tahfiz, yang mereka itu punya murid banyak, bahkan menjadikan rumah mereka rumah Quran, mencarikan gaji untuk guru-gurunya, mencari makan untuk murid-muridnya. Kenapa bukan itu yang dapat reward itu, yang dapat uang itu? Ini mohon maaf ya, selalunya yang sudah kaya tambah kaya, sudah mewah tambah dapat mobil. Yang punya tabungan di bank ini adalah diundi dapat rumah. Saya kadang aneh, ini untuk iklan atau benar-benar paham konsep Islam? Coba Pak, buatlah misalkan perlombaan, tapi nominasinya orang yang memang betul-betul berhadapan langsung dengan orang-orang miskin itu. Itu dikasih reward, dikasih rumah, dikasih fasilitas. Ini kalau mau dipilih, bawa gula, bawa beras, bawa duit, pilih. Habis sepekan, habis sebulan, beras 3 goni ini, tergantung kekuatan tim sukses. Coba ya, kenapa saya dikasih tema ini? Saya akan berpikir, kenapa di zaman Nabi, bahkan di zaman Umar bin Abdul Aziz, sampai diutus orang ke Afrika untuk menemui siapa yang menerima zakat, nggak ketemu. Ternyata ya itu dia. Sekarang itu untuk iklan. Orang-orang du'afa dijadikan iklan, iklannya limited edition. Maka bahwa Allah memberkahi orang-orang yang siapa? Orang-orang lemah. Keutamaan, keikhlasan, kepapaan dilalaikan manusia. Bahkan di sini sekaligus mengisyaratkan hakikat yang justru sering dilalaikan manusia. Ketidakadaan, ketidakpunyaan, keikhlasan mereka membangunnya. Tengok tukang-tukang itu, mandah, mano ayah nak. Saya kan punya sekolah anak-anak, sekolah gratis, du'afa bagi miskin. Mano ayah nak, mandah, tukang di mana Pelalawan. Besok tanya lagi mana ya, di Rohul. Artinya kemiskinan itu juga secara tidak langsung menjadikan anak-anak negeri ini yatim sebelum yatim. Banyak. Masya Allah. Maka ya akhul Islam, ternyata ini yang kita lihat di lapangan dan disantap menjadi mangsa setiap 5 tahun sekali. Jadi ya memang gak habis-habis nanti ini kebodohan, dan lalu nanti dia jadi oknum merusak agama kita sendiri. Justru pengerusakan itu ya dari umat Islam itu sendiri. Saya katakan stop. Coba kita robah, beri mereka nominasi, belajar gratis. Saya Masya Allah Ustadz Adi Hidayat itu ya, setiap kali ada acara, berangkat Tripoli gratis, 5 juta
Nggak ada suruh pilih saya, nggak. Sekolah di sekolah saya, nih beasiswa. Kamu Masya Allah. Baik, ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.